Sip, baik. Jadi data saya ada di sini teman-teman. Data saya dan teman-teman data 1 MGMP kami, 1 MGMP ada 8 guru. Jadi di dalam sini saya buka yang tahun ini dulu deh. Modul. Ceritanya tentang modul ya. Yang saya buat saja modul punya Mufid aja, vektor misalkan. Modul yang dibuat oleh kami pada saat itu modul ajarnya juga modul modul dalam bentuk 1 halaman. Modul 1 halaman di mana di dalam modul itu sebetulnya ya 1 halaman, tapi kalau diklik maka akan mengarahkan ke banyak lembar-lembar yang lain. Kami menggunakan alur Merdeka tadi, mulai dari diri sampai dengan aksi nyata. Jadi misalkan di sini assessment, kalau diklik ada assessment PJBL. Nih project based learning tentang PJBL, tentang project. Terus assessment formatif juga boleh, assessment formatifnya di sini ada. Kalau assessment sumatif menggunakan project, misalkan begitu. Jadi penyusunan modul ini ada referensinya, ini ada eksplorasi konsepnya. Ini kalau diklik bisa mengarahkan kemana-mana. Jadi sebetulnya 1 halaman mah hanya tampilannya saja 1 halaman, tetapi di dalamnya berhalaman-halaman. Jadi contoh di sini bandingkan antara project CADD dengan outputnya dan seterusnya. Karena kebetulan kami dari SMK, maka cukup relate dengan project-project yang kami coba soundingkan dengan mapel produktif. Jadi yang saya buat bentuknya seperti ini pada saat kemarin. Yang sekarang bagaimana? Yang sekarang kami cobakan lagi untuk tahun ini modul ajarnya menggunakan untuk tahun depan lah rencananya. Yang tahun depan ini persiapan untuk tahun depan. Nah, modulnya masih modul yang seperti biasa, menggunakan Google Docs atau menggunakan Microsoft Word lah, seperti biasa yang ada di banyak website yang ada. Jadi kami cobakan yang bentuknya seperti ini. Ini belum disepakati sih teman-teman oleh teman-teman di MGMP kami, cuman ini sedang saya coba susun. Nantinya akan bentuknya seperti ini, seperti yang sudah ada di web-web. Nah, carinya sebetulnya dari mana? Cara mencarinya teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, sebetulnya teman-teman kan punya senjata. Senjatanya teman-teman adalah PMM. Di mana di PMM itu sebetulnya bukan super komplit ya, tapi setidaknya cukup komplit lah. Cukup komplit untuk teman-teman bisa menjadikan itu sebagai referensi. Jadi misalkan di bagian sini mau cari tentang perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar ini teman-teman bisa cari fasenya fase apa, dari fase fondasi sampai dengan fase F atau F+ mungkin. Dari yang umum, yang SMK, SLB, atau mungkin yang kesetaraan. Di sini ada semua. Mungkin belum semua mapel ya teman-teman ya. Misalkan di kelas 10, untuk mapel-mapel tertentu mungkin belum ada. Nih, jadi tapi setidaknya mapel-mapel besar itu sudah ada. Di sini teman-teman tinggal cari saja, bahkan bahasa pun sudah ada. Semoga teman-teman juga sudah memaksimalkan platform ini. Ini tinggal cari perangkat ajar. Nah, di sini ada banyak hal yang bisa teman-teman cari. Ada modul ajar, ada RPP, ada banyak hal yang bisa. Ini di scroll aja nggak habis-habis. Sini ada banyak yang bisa teman-teman optimalkan dan maksimalkan. Teman-teman bisa amati, bisa tiru, bisa modifikasi. Ini tinggal klik unduh saja misalkan. Nah, ini tinggal unduh. Nah, ini bentuknya bisa sebentar, centang. Go to set. Oke, sorry. Maaf, ini yang jadi racun dari tadi. Oke. Oh, gagal membuat PDF. Why? Ada apa? Sebentar, saya cek download ya. Kenapa tidak bisa membuka PDF? Ada sesuatu kah? Sebentar. Download. Oke.
Kita coba buka dengan open web pakai Adobe saja. Kita perlu ulang lagi kali ya. Sebentar, maaf teman-teman, saya coba ulang lagi. Kenapa tidak bisa di-download? Cari lagi. Oh, karena ada banyak. Sorry. Baik. Ini saya coba. Izinkan, maaf. Karena ada banyak ya teman-teman, maaf. Nih, jadi teman-teman butuh materi tentang ini saja. Sudah ada LK, sudah assessment, sudah ada LK, sudah ada rubrik, sudah ada kriteria pencapaian dan sebagainya. Ada pengayaan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya membuat secara baru, membuat secara sendiri, menurut saya sih ya boleh saja, silahkan ini. Tapi referensi sebetulnya sudah sangat banyak, teman-teman tinggal mungkin malah teman-teman saking banyak referensi jadi bingung mau pakai yang mana. Nah, di sesi malam hari ini saya akan coba praktekkan apa yang saya lakukan di kelasnya saya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka di praktik baik yang saya lakukan teman-teman, gimana kurikulum saya coba sandingkan dengan konten. Jadi bukan kurikulum saya versuskan dengan konten, tapi kurikulum saya coba sandingkan dengan konten di Merdeka Belajar, di kurikulum Merdeka menggunakan sintak Merdeka, di praktik baiknya di kelasnya Pak Mufid. Jadi di kelasnya Pak Mufid itu tidak ada ulangan. Ulangan sudah tidak ada. Asesmen ada, tapi bentuk asesmennya sangat berbeda. Kalau tadi teman-teman tanya, ada titipan pertanyaan Mbak Rere tadi, bagaimana cara penilaiannya? Oke, penilaian di kelas Pak Mufid, saya sudah menyediakan seperti ini teman-teman. Mungkin belum bagus. Kalau tadi ada teman-teman yang ngomong bahwa saya sudah gunakan teknologi apa, sudah pakai SID, sudah pakai ini, dan sebagainya. Saya juga masih menggunakan SID sederhana teman-teman. Ini yang saya pakai di kelasnya saya. Jadi saya menggunakan SID ini. Jadi saya membuat sebuah e-learning di sini, di mana e-learning sederhana, saya menggunakan SID biasa saja karena ini produk Indonesia. Yang tahun lalu yang saya pakai penggunaannya menggunakan Linktree pada saat tahun kemarin, tapi tahun pembelajaran sekarang saya menggunakan SID. Di mana di SID ini saya buatkan sintak seperti yang tadi saya sampaikan, sintaknya mulai dari diri sampai dengan aksi nyata, di mana ini sebetulnya adalah optimasi dari akun Belajar ID. Semua tersimpan di Google Drive. Jadi ketika saya klik mulai dari diri, maka saya memberikan brainstorming kepada anak-anak. Bab 1, apakah matematika bisa bikin kaya, dan seterusnya. Ini diklik maka akan terkoneksi ke YouTube dan seterusnya. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep kalau diklik maka saya memberikan materi ke anak-anak. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Bahkan ketika anak-anak membutuhkan materi-materi yang lain pun saya sudah siapkan di dalam drive saya. Ketika ada anak-anak yang suka, saya sudah siapkan PowerPoint misalkan. PowerPoint dari semua bab insya Allah ada, jadi bahan ajarnya sudah saya siapkan di sini. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 7 sampai dengan bab ini ada. Jadi saya sudah siapkan segala sesuatunya untuk anak-anak di dalam e-learning yang tadi. Eksplorasi konsep, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi masih saya gunakan kadang-kadang, walaupun pembelajaran sekarang sudah menggunakan pembelajaran yang offline, tetapi kadang-kadang saya masih menggunakan ini ketika saya tidak berada di kelas atau ketika anak-anak memang membutuhkan untuk ketemu dengan saya dengan media daring. Jadi dengan Google Meet saya buka 24 jam per 7 saya buka untuk anak-anak bisa join. Jadi anak-anak tidak lagi tanya, Pak ketemu Pak Mufid, tautan Meet-nya mana? Ya di sini ada di dalam ruang kolaborasi.